Baik, perkenalkan saya Cecilia Tania Emanuela dengan NIM H0711810102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma RSA. Algoritma ini merupakan kunci publik yang paling terkenal dan paling banyak aplikasinya sampai sekarang ini. RSA merupakan algoritma kriptografia simetri, di mana kunci yang digunakan untuk mengenkripsi berbeda dengan yang digunakan untuk mendekripsi. Keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Kemudian masuk pada properti algoritma RSA. Yang pertama, ada P dan Q sebagai bilangan prima yang bersifat rahasia. Kemudian, ada N yang merupakan hasil kali P dan Q yang bersifat tidak rahasia. Yang ketiga, yaitu PTN yang digunakan yaitu P kurang 1 dikali Q kurang 1 yang bersifat rahasia. Yang keempat, E sebagai kunci enkripsi dengan syarat PBB dari E dan PTN sama dengan 1. Yang kelima, D sebagai kunci dekripsi, di mana D dihitung dari E pangkat minus 1 modulo PTN. Yang keenam, yaitu M sebagai plaintext yang bersifat rahasia. Yang ketujuh, yaitu C ciphertext yang tidak rahasia. Kemudian masuk pada bangkitan sepasang kunci. Yang pertama, pilih dua bilangan prima P dan Q yang bersifat rahasia, biasanya bilangan prima yang besar. 2. Hitung N yang berasal dari P kali Q. 3. Hitung totian N yang berasal dari P kurang 1 kali Q kurang 1. 4. Pilih sebuah bilangan bulat E sebagai kunci publik, di mana E relatif prima terhadap totian N. 5. Hitung kunci dekripsi D dengan persamaan ED kongruen 1 modulo totian N atau D kali E inverse modulo totian N. Hasil dari algoritma di atas menghasilkan kunci publik dengan pasangan E, N dan kunci privat dengan pasangan D, N. Kemudian masuk pada tahap enkripsi. Yang pertama, menyatakan pesan menjadi blok-blok plaintext M1 dan seterusnya dengan syarat MI lebih dari 0 dan lebih kecil dari N kurang 1. Yang kedua, hitung blok ciphertext CI dengan blok plaintext PI dengan persamaan CI sama dengan MI pangkat E modulo N. Dalam hal ini, E adalah kunci publik. Kemudian pada tahap dekripsi, proses dekripsi dilakukan dengan menggunakan persamaan MI sama dengan CI pangkat D modulo N. Dalam hal ini, D sebagai kunci privat. Kemudian masuk dalam kekuatan dan keamanan RSA. Kekuatan algoritma ini terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan menjadi faktor-faktor prima, yang dalam hal ini N sama dengan A kali A. Secara umum dapat disimpulkan bahwa RSA hanya aman jika N cukup besar. Jika panjang N hanya 256 bit atau kurang, ia dapat difaktorkan dalam beberapa jam saja dengan sebuah komputer PC dan program yang tersedia secara bebas. Jika panjang N 512 bit atau kurang, ia dapat difaktorkan dengan beberapa ratus komputer. Adapun kelemahan RSA. RSA lebih lambat daripada algoritma kriptografi kunci simetri seperti DES dan AES. RSA tidak digunakan untuk mengenkripsi pesan, tetapi mengenkripsi kunci simetri dengan kunci publik penerima pesan. Pesan dienkripsi dengan algoritma simetri seperti DES atau AES. Pesan dan kunci rahasia dikirim secara bersamaan. Penerima mendekripsi kunci simetri dengan kunci privatnya, lalu mendekripsi pesan dengan kunci simetri tersebut. Kemudian masuk pada RSA CRP dan autentikasi dengan menggunakan RSA. CRP berfungsi untuk membantu menyederhanakan eksponensiasi modular yang berukuran besar. Untuk mempercepat waktu proses dari RSA, dilakukan penambahan suatu algoritma CRP untuk mengurangi perhitungan aritmatika modular dengan modulus besar dalam RSA yang disebut dengan RSA CRP. Adapun yang digunakan yaitu teorem 1 CRP. Misalkan M1, M2 hingga Mn adalah bilangan bulat positif sehingga FPB MI, MJ sama dengan 1. Untuk I tidak sama dengan J, maka sistem kongruen lanjar X kongruen AK modulo MK mempunyai sebuah solusi unik modulo N, kongruen M1 kali M2 hingga Mn.
Kemudian masuk dalam autentikasi dengan RSA. Pertama diberikan suatu pesan X sebuah digital signature ditambahkan ke pesan tersebut. Hanya orang yang mengirim pesan yang dapat membuat signatur yang sah. Pembuatan signatur oleh pengirim pertama itu membuat pesan yang akan dikirim, merepresentasikan pesan itu sebagai integer n antara 0 dan n kurang 1. Gunakan kunci rahasia n, d untuk menghitung signatur S sama dengan n pangkat n modulo n. Kirim signatur S ini kepada penerima. Verifikasi signatur oleh penerima, pertama gunakan kunci publik si pengirim n, e untuk menghitung integer p sama dengan S pangkat n modulo n. Pisahkan isi pesan dari integer ini. Secara terpisah, hitung isi pesan dan informasi yang telah ditandai. Jika kedua pesan sama atau identik, maka signatur valid. Itu saja penjelasan materi mengenai RSA dan RSA-CRT. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai implementasi RSA dan RSA-CRT dengan menggunakan Python. Kemudian masuk dalam implementasi RSA dengan Python. Di sini disediakan beberapa metode yang berfungsi untuk mengkonversi char ke number dan sebaliknya, dan metode untuk inputan nilai yang dibutuhkan serta pesan. Nah, di sini number to char untuk mengkonversi angka ke dalam karakter berdasarkan hasil hitungan kali dari angka dan pesan, kemudian dimodulkan dengan n. Di sini menerima inputan A sebagai bilangan ed dan B sebagai n dan pesannya sebagai message. Kemudian masuk pada metode count private key. RSA dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pembangkitan kunci, enkripsi, dan dekripsi juga. Nah, langkah awal adalah dengan melakukan pembangkitan kunci, yang mana ada 2, yaitu kunci privat dan kunci publik. Nah, di sini pembangkitan kunci dengan metode count public key menerima inputan P dan Q di mana bilangan prima. Jika tidak prima, tidak akan diproses. Metode di mana proses ini pada metode isPrime akan dicek bilangan prima atau tidak. Namun di sini algoritmanya tidak perlu dihitung 1 sampai n, tetapi sampai akar n, yang akar n dan 1 dimodulokan. Kemudian dihitung n dan totien n, itu dihitung e dan totien n jika yang harus relatif clean, dan pada metode BCD di sini untuk mencari faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Setelah itu masuk pada metode count private key. Di sini menentukan nilai D dengan menggunakan fungsi count private key. Nah, pada fungsi ini terdapat parameter E dan totien. Ini akan didapat pada saat nilai pada hitungan dalam fungsi metode ini berhasil. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai kunci privatnya. Nah, pada fungsi ini diinisialisasikan dengan variabel private key sama dengan 1. Kemudian melakukan perulangan yang dimulai dengan menghitung nilai D. Dari hasil perkalian private key dan E, lanjutkan menghitung H dengan hasil modulo D dengan totien. Pada saat ditemukan hanya sama dengan 1, saat melakukan perulangan, maka perulangan ini akan berhenti dan nilai E dan D berhasil ditemukan dengan jumlah n-nya.
Kemudian di sini pada fungsi count public ini menerima inputan P47, Q71 dan dimasukkan E79 dan menghasilkan public key yang E-nya 79 dan N-nya 3337 dan private key-nya itu D-nya 1019 dan N-nya 3337. Nah, dari ini dapat dihitung enkripsi dan dekripsinya. Kemudian masuk pada enkripsi, terdapat 3 parameter dalamnya, ada E, N, dan pesannya. Dalam fungsi ini didefinisikan terlebih dahulu string dengan variabel ciphertext. Kemudian lakukan perulangan berdasarkan panjang karakter pada ciphertext tadi. Pada variabel pesan, kita menggunakan fungsi char to number untuk mengkonversi huruf tersebut menjadi bilangan ASCII. Kemudian di sini dilihatkan dari fungsi enkripsi, di sini E dimasukkan 79, E dan D-nya, dan N-nya 3337, dan pesannya dimasukkan kriptografi, menghasilkan ciphertext seperti berikut. Nah, setelah itu masuk dalam fungsi dekripsi. Di sini untuk mengubah karakter hasil enkripsi kembali menjadi pesan. Cara kerjanya mirip dengan fungsi enkripsi, hanya saja pada fungsi dekripsi ini menggunakan kunci privat, sedangkan pada fungsi enkripsi itu menggunakan kunci publik. Dan di sini diperlihatkan untuk fungsi dekripsi dimasukkan D-nya tadi 1019 dan N-nya 3337 dan pesannya dimasukkan dari hasil enkripsi ciphertext-nya dan hasil dekripsinya kembali pada pesan yang telah dimasukkan pada enkripsi. Mungkin itu saja mengenai RSA. Selanjutnya akan saya jelaskan implementasi mengenai RSA CRT. Kemudian masuk dalam implementasi RSA CRT. Di sini sama dengan algoritma RSA, tapi hanya berbeda dalam pembangkitan kunci privat. Yang pertama yaitu di sini pada fungsi count public key menerima inputan nilai P, Q, dan E, dan dicek P dan Q apakah prima yang menggunakan fungsi isPrime di sini. Kemudian melakukan perhitungan N, mana P kali Q. Kemudian hitung nilai totien dan input kunci publik E. Dan di sini dihitung nilai GCD E dengan nilai totien. Jika 1, maka bisa dihitung kunci privatnya. Jika tidak, maka berhenti karena tidak relatif prime. Kemudian dihitung key inverse set key inverse ke 1 dan DP dan DQ, maka ditampilkan kunci publik E dan N. Sedangkan kunci privatnya ada DP, DQ, key inverse, P, dan Q. Itu masuk dalam fungsi count private key dengan parameter E dan totien. Di sini nilai D kunci privat dari DP dan DQ. Private key dihitung 1 kali E modulo totien. Kemudian masuk dalam fungsi enkripsi.
dengan parameter E, N, dan pesannya dilakukan perulangan dari 0 hingga E. Kemudian set ke 1 dan dikalikan dengan pesan, lalu dimodulokan dengan N yang dilakukan sebanyak E kali. Setelah itu masuk dalam fungsi dekripsi yang hasilnya di set ke 1, kemudian hitung M1 dan M2-nya. Dilakukan perulangan dari 0 hingga DP ya untuk M1 dan dilakukan perulangan dari 0 hingga DQ untuk mencari M2-nya. Kemudian hitung nilai H yang dengan Q inverse dikalikan dengan M1 kurang M2 lalu dimodulkan dengan P yang hasilnya M2 tambah H kali Q. Misalnya di sini diberikan contoh padakan public key tadi dimasukkan nilai P 137, Q-nya 131, dan E 3. Maka didapat nilai kunci publiknya, E-nya itu 3 dan N-nya 17.947. Dan untuk kunci privatnya dapatkan 5 yaitu DP-nya 91, DQ-nya 87, Q inverse-nya 114, P-nya 137 dan Q-nya 131. Kemudian dilakukan enkripsi pesan 1562 dengan operasi mengirim E, N, dan pesannya. Diberikan hasil enkripsi itu 8.825. Kemudian dilakukan dekripsi dengan DQ 91 dan DP 91, DQ 87, Q inverse-nya 114, P-nya 137, Q-nya 131, dan pesan yang didekripsi yaitu 8.825 dan didapatkan pesannya yaitu 1562 seperti pada proses enkripsi. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.